Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS. Menanggulangi menegangnya situasi Selat Taiwan, Taichung menggelar latihan keselamatan Min-an nomor 9 pada tanggal 13 untuk pertama kali mensimulasikan pertolongan darurat pada masa perang dan serangan musuh di sarana transportasi kereta api. Khusus untuk latihan ini, Kementerian Pertahanan Nasional mengundang wakil-wakil dari pihak Amerika Serikat untuk ikut serta sebagai pengamat. Bunyi ledakan bergemuruh mensimulasikan invasi dan pengeboman pihak musuh. Tim penyelamat dikirim ke lokasi bencana untuk mencari dan menyelamatkan korban terluka yang terperangkap. Namun kemudian disusul dengan ledakan kedua. Di sisi lain adalah simulasi serangan di pusat pasokan bahan bakar Wang Tien Changhua dan upaya penyelamatan setempat. Ada juga skenario terputusnya komunikasi, gardu listrik diserang, dan sarana transportasi seperti kereta api dan MRT diserang. Latihan keselamatan Min-an nomor 9 yang dimulai di kota Taichung tanggal 13 melibatkan upaya penyelamatan di saat perang untuk pertama kalinya. 必须做好万全的准备，让敌人清楚地知道换台无法成功，才能够达到 避免战争的目的。 Hubungan antara Amerika dan Tiongkok menegang, demikian juga dengan situasi di Selat Taiwan. Selain dihadiri media asing yang melakukan peliputan, Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan juga mengundang personel Amerika untuk mengamati latihan tersebut. Latihan semacam ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan pertahanan dan penyelamatan Taiwan selama masa perang serta tanggapan operasional setiap unit, dengan harapan adanya persiapan, namun semoga tidak digunakan. Tiongkok mengumumkan penetapan zona larangan terbang di Taiwan Utara mulai 16 April. Zona tersebut adalah jalur udara internasional penting yang pas akan dilewati oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dalam penerbangan dari Vietnam menuju Jepang untuk mengikuti KTT Menlu G7 pada hari yang sama, memancing sejumlah isu sensitif. MND mengonfirmasi bahwa jangkauan zona larangan terbang yang ditetapkan Tiongkok terletak di wilayah udara Adis, Taiwan. MND menilai Tiongkok sedang melakukan kegiatan dirgantara. Pakar menganalisis Tiongkok berupaya membentuk internalisasi Selat Taiwan dengan mengirim sinyal politik ke pihak luar. 它是要展现给台湾看哦，同时也让国际社会知道说，过多的支持台湾可能会遭到区域的一个不稳定的状况就会出现。未来当中，这可能会是一种常态，也就是说，中国不断的透过这样的方式来去干扰台湾跟国际之间的连接。 Tanggal 16 KTT Menteri Luar Negeri G7 diadakan di Karuizawa, Jepang. Menteri Luar Negeri Amerika akan berangkat dari Vietnam ke Jepang pada hari itu lewat zona larangan terbang. Pakar menilai Tiongkok ingin menekan latihan militer Amerika Filipina dengan sengaja meningkatkan ketegangan di Selat Taiwan, sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa mereka memiliki kemampuan untuk melockdown Taiwan. Awalnya larangan terbang berlangsung selama 3 hari. Badan Administrasi Keselamatan Maritim Fujian mengeluarkan peringatan navigasi tanggal 13, menunjukkan bahwa puing-puing roket dapat jatuh di sebagian perairan Laut Tiongkok Timur tanggal 16, maka kapal dilarang berlayar. Tiongkok mengoperasikan konflik pada area abu-abu dan tidak menggunakan latihan militer sebagai alasan untuk menetapkan zona larangan terbang. Ini mungkin menjadi norma di masa depan dan karena merupakan aksi non-militer, Taiwan harus menangani hal ini dengan hati-hati. Polutan udara akibat badai pasir di daratan Tiongkok baru-baru ini tertiup angin barat laut dan memasuki Taiwan melalui Selat Taiwan, menimbulkan polusi udara serius di beberapa kota dan kabupaten di Taiwan Barat, termasuk Changhua, Yunlin, dan Tainan. Durasi polusi diperkirakan berlanjut hingga tanggal 15. Jalanan diselimuti kabut tebal, jarak pandang hanya beberapa ratus meter. Polusi udara serius terjadi di sejumlah kota dan kabupaten di Taiwan Barat, termasuk Changhua, Yunlin, dan Tainan di kawasan tengah dan selatan. Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) telah mengeluarkan peringatan berwarna merah atau oranye untuk kota-kota tersebut. Di stasiun pemantauan Tainan pada khususnya terpantau konsentrasi PM2,5 mendekati 100, mencatat hari dengan polusi udara paling serius sejak musim gugur tahun lalu. Warga diingatkan untuk menggunakan alat pelindung saat beraktivitas di luar. Akibat inflasi dan kenaikan harga barang, harga makan di kantin kampus sekolah yang selalu lebih murah kini juga dilaporkan naik. Seorang siswa NTTU memposting di internet, harga prasmanan di kampus kini naik menjadi 100 hingga 200 dolar Taiwan. Kenaikan 2 kali lipat ini dikeluh telah memperberat beban siswa.
Mahasiswa di NTTU memposting di internet bahwa harga prasmanan tiba-tiba naik menjadi $100 Taiwan, bahkan hampir $200 Taiwan per porsi. Mereka menyampaikan harga ini tak terjangkau oleh siswa miskin. Selain itu, paha ayamnya sepertinya juga tidak matang. 之前的话就是一般那种大的长方形餐盒，如果加满的话，它差不多就说20块、30块而已。现在应该看，可能要100块了。 Pelaku usaha secara terbuka meminta maaf telah membuat mahasiswa merasa demikian. Ia mengakui dirinya baru mulai berbisnis di kampus bulan lalu. Ditambah dengan kenaikan harga barang, maka masih dalam tahap kalkulasi modal. 目前来讲，店里一直在摸索新的这个计价的方式，跟同学之间讲求一个公平性。 Kantin kampus di Taiwan, terutama prasmanan, sebagian besar menerapkan pola harga efisien, sehingga selain siswa juga sering dikunjungi warga. 在外面吃真要吃饱大概就200、250吧，这样子学校就130，很便宜，刚好，大概吃4天吧。 Bahan makanan, listrik, dan biaya pegawai saat ini semuanya naik. Walau harga kantin kampus mungkin tidak lebih tinggi dari luar, tetapi ada kenaikan sedikit. Namun sebagian besar universitas masih berusaha mengendalikan harga. Misalnya di NTU dan NTNU yang harus mendaftar dan memperoleh izin terlebih dahulu baru bisa dinaikkan harganya. Pemandangan unik air mata biru di pesisir Pulau Matsu selalu ramai dikunjungi turis antara April dan Juni setiap tahun. Tapi sekarang untuk menikmati lanskap pantai bercahaya biru itu tidak perlu lagi jauh-jauh ke Matsu karena di pelabuhan perikanan Qingshan di distrik Jiangxun, Tainan dilaporkan juga ada air mata biru yang tidak kalah menakjubkan. Saat ombak laut menghantam pantai, muncul cahaya biru berkilauan. Inilah air mata biru yang difoto oleh seorang warga di pelabuhan perikanan Qingshan, Tainan pada tanggal 13 malam. Jumlah pengunjung di sini mulai membludak sejak pantai bercahaya biru dilaporkan pada awal bulan. Tapi sebenarnya, fenomena air mata biru juga pernah muncul di distrik lain di Tainan, termasuk Chiku, Anping, dan Peimen. Bagaimanapun juga, warga diingatkan untuk menjaga keselamatan diri saat menyaksikan air mata biru di malam hari. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS bersama Maidin Hindrawan. Selanjutnya mari kita saksikan bunga aprikot di India. Sua lagi di lain kesempatan.